gembel ini. Cantik. Oke, Hafi udah siap? Oke, kita mulai ya dari sekarang. Tolong aku, bebaskan aku dari ini. Tolong aku hanya ibu. Aku tidak tahan lagi. Inilah cerita hidupku. 10 tahun aku menjadi korban perundungan. Aku bingung harus bagaimana. Aku kehilangan arah dalam hidupku. Aku kehilangan makna dari hidupku. Iya, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lalu hilanglah semua harapanku. Seketika aku mendengar suara orang tuaku. Bangun anakku dan ingat selalu pesanku. Carilah ilmu nak, karena ilmu kamu bisa berprestasi, dan karena ilmu kamu bisa menjadi sangat dalam seperti lautan. Bahkan kamu bisa menjadi sangat tinggi seperti angkasa, dan kamu bisa menjadi sangat luas seperti dunia. Dengan begitu kamu bisa berada di setiap sudut dunia, dan kamu yang dulu sudah tidak lagi ada. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat sore Bapak Ibu. Ini segelintir pengalaman hidup saya, bagaimana saya seperti roda sedang berada di bawah. Tapi lihat, saat ini saya berada di depan Bapak Ibu, teman-temanku semua. Lupakan sore saya yang kelabu. Mari kita menatap hidup yang baru. Saya bekerja sebagai agent video call onboarding di Bank Commonwealth Indonesia. Dan saya berjanji pada diri saya untuk menjadi agent video call onboarding yang baik. Dan untuk menjadi agent video call onboarding, saya setiap harinya mendengar seruan ini. Seruannya mau tahu seperti apa? Inilah seruannya. Video call incoming. Selamat pagi, selamat datang di layanan video call Kombank. Perkenalkan, saya Hafidatul Fayedo, agent video call onboarding terbaik Bank Commonwealth Indonesia. Dan saya lahir di kota Bogor, kota hujan tentunya, di tanggal 23 Juli 1995. Saya menempuh pendidikan dan lulus bergelar sarjana desain komunikasi visual di Universitas Indraprasta PGRI, tentunya di Jakarta Selatan. Mbak Ning tahu? Tahu ya, kita satu kampus ya Mbak. Oke, dan saya bergabung menjadi agent video call onboarding sejak tanggal 1 Agustus 2022. Tentunya belum genap setahun rasanya, tapi saya mampu untuk mencoba berbicara di depan Bapak, Ibu, dan teman-temanku tercinta saat ini. Tugas dan tanggung jawab saya menjadi seorang agent video call onboarding tentunya untuk melayani calon nasabah kita, untuk melakukan QIC dan verifikasi data nasabah kita tentunya. Dan yang selanjutnya, saya diharuskan untuk menjaga nilai produktivitas kerja saya agar semakin baik ke depannya. Tentu tugas ini tidak akan berjalan baik kalau saya tidak memiliki kompetensi yang saya punya saat ini. Saya memiliki karakter bagaimana saya bisa memposisikan diri saya ketika berbicara dengan nasabah dengan sabar dan ramah tentunya. Dan saya mampu menganalisa data-data nasabah dan memverifikasi data nasabah. Dan berikutnya, saya mampu berkomunikasi dengan baik tentunya. Bapak Ibu dapat melihat saya di depan Bapak Ibu sekalian. Dan tak lengkap rasanya kalau saya belum bercerita perihal pengalaman pekerjaan saya. Saya sebut 3M. Bagaimana saya menangani rasa gugup saya sendiri, dan bagaimana saya memberikan arahan serta informasi yang tepat kepada nasabah kita, dan bagaimana saya memberikan solusi yang benar tentunya tanpa harus terlebih dahulu menyuruh atau memerintahkan, menyarankan nasabah
untuk mematikan telepon atau sambungan call-nya. Dan ini adalah keresahan saya, bagaimana saya harus merasa berubah untuk menangani atau mengatasi rasa dulu saya. Dan rasa dulu saya bisa lawan dengan diri saya, melawan rasa dulu. Inilah ada ilustrasi yang telah saya buat melalui video bagaimana saya melawan dan terbayang fighting spirit saya melawan rasa dulu. Silakan saksikan. Ayo Abi, bisa. Ini anak jalan nih, anak jalan. Ayo tunjukkan kalau kamu bisa. Jangan menyerah dan putus asa. Tetap semangat. Oke, baik lagi. Sudah siap menunggu? Siap kan? Selamat pagi, selamat datang di layanan video call komplit. Itulah sapaan pertama saya ketika tersambung dengan nasabah kita, tentu dengan senyum yang ramah. Dan pengalaman saya tidak sampai di situ saja ternyata. Masih ada, saya harus memberikan arahan bagaimana contoh. Saya harus memberi arahan kepada nasabah saya untuk berpindah ke tempat yang lebih terang. Lihat di papan, apakah wajahnya terlihat? Tidak ya tentunya. Bahkan saya harus memberikan arahan untuk berpindah ke tempat yang lebih terang. Dan di sini nasabah tidak memakai baju pakaian berlengan. Maka dari itu saya harus menyarankan untuk nasabah berpakaian berlengan terlebih dahulu atau memakai baju lengkap ketika sedang melakukan verifikasi dengan saya. Dan inilah dengan prepare information di mana saya sudah menyiapkan probing dan informasi terkait layanan dan produk agar saya mampu mengarahkan nasabah dan menjawab pertanyaan nasabah. Tidak sampai di situ, ternyata nasabah bertanya kala itu, jenis rekeningnya saya dapat itu apa ya mas? Saya mau tahu dong keuntungannya apa. Lalu saya menjawab dengan print ini. Saya bukan not saya dengan catatan saya. Baik ibu akan mendapatkan rekening berjenis Smart Saver di mana jenis rekening ini tanpa saldo mudah dan tanpa biaya bulanan. Seperti itu. Dan berikut adalah ilustrasi bagaimana saya sudah menyiapkan video. Silakan. Silakan. Menyiapkan segala informasi terkait layanan dan produk perbankan memang sangat berguna untuk setiap agen, di mana agen dapat menjawab pertanyaan nasabah dengan pasti, baik, dan juga benar. Baik, Ibu Mawar, Ibu akan mendapatkan rekening berjenis Smart Saver di mana jenis rekening ini tanpa saldo mudah dan tanpa biaya bulanan. Dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut, Ibu dapat menghubungi call center kami di 15.030. Begitulah jawaban saya. Jadi saya tidak langsung melempar. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-temanku tercinta sekalian. Dan saya tidak langsung melempar pertanyaan nasabah ke kontak center tentunya ya. Ada mengurangi pekerjaannya. Oke. Dan di sini ternyata solusi saya sangat efektif untuk diri saya tentu untuk kontak center juga. Oh iya. Ya. Oke. Saya lanjut pengalaman saya. Pengalaman saya tidak sampai di situ saja ternyata. Masih ada pengalaman saya bagaimana saya harus memberikan solusi terkait terkendala nasabah. Nasabah di sini terkendala bagaimana tidak dapat melihat wajah saya ketika pertengahan verifikasi karena ia membuka WhatsApp atau pesan dari temannya. Lalu dia kembali ke layar aplikasi dan ternyata tidak terlihat wajah saya. Lalu saya dengan KB kenali masalahnya dan berikan solusinya. Bukan keluarga berencana Bapak Ibu. Memang anak kedua ya, tapi sini kenali dulu masalahnya baru berikan solusinya. Di sini saya sudah menyiapkan ilustrasi bagaimana saya memberikan solusi kepada nasabah saya. KB adalah kenali masalahnya dan berikan solusinya. Di sini kita dituntut untuk menganalisa kendala yang dialami nasabah. Mas, saya kan tadi dapat WA, terus saya buka, terus sekarang yang cuma kelihatan, cuma kedengaran suara aja. Dari hasil analisa, agent juga dituntut untuk menjawab atau memberikan solusi dengan benar. Baik Ibu, mohon untuk kembali ke layar aplikasi agar kita dapat menghubungi. Ibu dapat mendapatkan gambar aplikasi
Begitulah cara saya memecahkan solusi agar kita tidak terputus dalam layanan tersebut. Dan dari pengalaman saya mendapatkan manfaat yang begitu banyak. Manfaat di sini saya menjadi jauh lebih percaya diri, bisa meningkatkan kepercayaan diri saya, dan saya mampu berkomunikasi semakin baik tentunya. Dan saya kemudian terbiasa mencari solusi tanpa berpikiran kepanjangan perihal masalah yang saya alami dengan nasabah. Dan kemudian ini adalah dampak yang paling besar kepada agen-agen yang lainnya. Di sini saya bisa bertukar pikiran atau pengalaman atau ilmu yang saya dapat dari pengalaman tersebut agar ilmu kita sama ratanya. Dan berikut adalah pengembangan diri saya, bagaimana saya harus lakukan pengembangan diri ini. Tentu didukung dengan role play yang diadakan oleh TL, dengan training yang diadakan oleh trainer saya di pojok sana, Mas Regen, dan dengan aktif dalam kegiatan kantor, dengan terlibat langsung. Contohnya saya menjadi MC saat itu, dan saya terlibat aktif juga dalam kegiatan sosial tentunya di lingkungan masyarakat saya. Dari sini pencapaian nilai yang harus saya jaga, ini adalah indikator nilai-nilai yang harus saya jaga. Di sini terlihat sekali bagaimana struggle saya di awal hingga saya mampu memperbaiki semua itu setiap bulannya. Dan terbukti di bulan Maret April saya mencapai nilai sempurna. Ini baru poin master. Berikutnya ada poin quality assurance, di mana QA juga sama, grafiknya meningkat dan saya juga kembali mendapat nilai sempurna 100% di Maret dan April. Dan ini adalah 4 indikator lainnya, di mana attendance, behavior, punctuality, dan productivity. Saya mendapatkan nilai 100 sempurna dari November sampai April. Jadi saya mampu mempertahankannya. Dan benar, usaha tidak mengkhianati hasil. 2 bulan berturut-turut, Maret dan April, saya mendapatkan Best Agent PCO 2020. Dan ini saya tidak mau berhenti. Saya tidak mau berhenti karena saya ingin melakukan motivasi yang harus saya wujudkan. Di sini ada SOS video dan ada outing atau team time, dan yang berikutnya ada listening campaign. Apa sih itu semua? Itu semua akan saya jelaskan melalui video saya. Video, sosialisasi operational solution via video, di mana kita harus membuat semenarik mungkin pemecahan masalah melalui video. Dengan begitu kita akan mengetahui seberapa kreativitas kita, dan kita akan mengetahui kemampuan lainnya yang ada pada diri kita. Dan motivasi pengembangan diri saya selanjutnya ialah mengadakan outing atau team time. Di sini kita dapat bertukar pikiran untuk bersama. Dengan kita menikmati momen yang ada. Dan untuk mencapai tujuan bersama, tentu membutuhkan fokus yang harus dijaga. Jangan sampai hilang fokus agar mencapai tujuan kita. Nah, ini dia. Olahraga dapat menjadi salah satu cara untuk memotivasi pengembangan diri kita. Saya termotivasi untuk mengadakan personal comeback, yaitu pekan olahraga senasional dan Formula Indonesia, di mana jiwa kompetitif kita akan sangat terlihat agar kita dapat berkompetisi dalam meraih service excellent untuk sebuah divisi video call onboarding dan contact center. Terima kasih.